ya, karena di hari Sabtu ya, ya, jam 1 pula sudah pada makan ya harusnya ya. Ini waduh, bertambah terus ini Bu Lulu, Bu Maria, sudah 360-an ini mungkin ya. Syukur alhamdulillah. Senang. Ya, senang sekali kami ya. Nah, nantinya ini jadi apa sih sebetulnya yang akan kami jelaskan, yang akan nanti diberikan penjelasannya oleh Bu Lulu dan Bu Maria. Gampang sekali, yaitu memanfaatkan HP Anda itu ya, kan semuanya kan ber-HP nih ya. Wah, bagaimana caranya memanfaatkan HP Anda dengan betul-betul dengan efisien, dengan efektif, dengan etis untuk mendapatkan informasi-informasi yang nantinya Anda butuhkan dan Anda perlukan, amat sangat diperlukan di dalam proses pembelajaran Anda selama di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Nah, semuanya kan masih pakai HP toh ya. Nah, kalau saya nih masih pakai desktop nih, pakai HP. Ada sih HP-nya juga ada nih. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh ibu-ibu yang luar biasa ini nanti adalah bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan secara etis. Etis itu penting banget. Secara efisien, secara efektif, informasi apa saja yang bisa Anda dapatkan gratis. Ya, bayarnya cuma dengan itu SSO login. Ya, itu bayarnya harus masuk dengan SSO login ya enggak. Jadi nanti Anda bisa mengakses apapun yang Anda butuhkan untuk kegiatan pembelajaran. Baik, saya paham. Mahasiswa baru masih AU ya, tapi tak kenal maka tak sayang. Makin dini Anda memahami tentang nggak usah jauh-jauh deh, jalan dari sekarang belum ada yang datang ke ini ya ibu-ibu ya, Bu Lulu, Bu Maria, mereka masih daring semuanya ya. Nah, ini kan juga suatu pembelajaran. Mimpi apa kita 2 tahun yang lalu bahwa kita nanti komunikasi kita harus secara daring begini? Nggak pernah kan terfikirkan? Nah, tanggapilah itu dengan positif. Dan banyak sekali informasi, sumber-sumber informasi dalam bentuk elektronik yang bisa Anda manfaatkan. Nah, yang penting adalah itu tadi, tak kenal maka tak sayang. Makin sering Anda mengutak-atiknya, makin sering Anda mengaksesnya, maka makin cinta Anda pada sumber-sumber informasi dan juga makin bisa merasakan manfaatnya untuk kegiatan pembelajaran Anda untuk nanti menjadi sarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Luar biasa kan? Ya. Jadi saya harap Anda nanti semuanya mendengarkan. Katanya pakai kata Anda juga udah kuno itu ya, menunjukkan tuanya ya, Bu Maria ya. Katanya halo guys, pakai kata guys gitu ya. Ya, halo guys, gitu ya. Halo adik-adik. Kalau dibilang Anda apa sih Anda atau kalian? Kemarin juga kalian tuh ngapain aja sih kalian? Kalian kalian rupanya dari kata kalian ya. Tapi inilah ya, jadi saya harap nanti sesi yang akan dijelaskan oleh Bu Lulu dan Bu Maria nanti akan menjadi bekal yang luar biasa bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang. Selamat memanfaatkan semua sumber informasi yang memang kami sediakan untuk Anda, untuk kalian, untuk you guys, untuk betul-betul untuk bisa mendukung proses pembelajaran kalian, guys. Baik, itu saja yang bisa saya kemukakan dan senang sekali saya dan mohon itu tadi bukan hanya tak kenal maka tak sayang, terus digali terus ya, karena malu bertanya sesat di jalan ya, harus bertanya di orang yang tepat, karena kalau bertanya pada orang yang tepat juga jadi kesasar juga ya, jadi harus bertanya pada orang yang tepat. Malu bertanya sesat di jalan, tak kenal maka tak sayang, dua itu yang harus kita pegang dan rupanya peribahasa sederhana itu betul-betul berlaku sampai sekarang juga. Baik, saya kira itu saja yang bisa saya berikan. Semangat semuanya, semangat sehat, salam sehat, dan semoga apa yang nanti diberikan oleh ibu-ibu ini betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa bagi Anda, bagi para mahasiswa baru Fakultas Ilmu
Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Bu Nurbaini. Mari silakan Bu Nurbaini. Terima kasih Ibu atas sambutannya yang sangat luar biasa. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang Perpustakaan Universitas Indonesia yang akan dibawakan oleh Ibu Maria S. Sos M.Hum. Beliau adalah Koordinator Administrasi Umum dan Fasilitas Perpustakaan Universitas Indonesia. Dan saat ini juga beliau menjabat sebagai Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia dan pernah juga menjadi Kepala Perpustakaan FIB ya Bu Maria? Iya, pernah tahun 2007 sampai 2011 Bu Nur. Ya, baik. Kepada Ibu Maria dipersilakan. Waktunya 30 menit ya Ibu. Waduh, baik. Baik, terima kasih Bu Nurbaini atas pengantarnya. Apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar dengan Bu jelas. Nurbaini? Terdengar baik. dengan jelas. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Bu Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Utami Budi Rahayu Haryadi, Kepala Perpustakaan Tas Indonesia. Terima kasih atas sambutannya. Terus rekan saya Bu Lulu Triwulandari, kemudian Bu Nurbaini yang hari ini akan memandu acara kita sampai dengan pukul berapa Bu Nur? Pukul 4 ya? Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai pukul 4 ya adik-adik. Baik, terima kasih waktunya. Saya akan coba share paparan. Mohon izin. Oke, baik. Apakah sudah terlihat? Belum Ibu. Belum. Nah, baru proses ya. Yes. Ya, sudah Ibu. Sudah ya. Oke, baik. Sudah ya? Sudah baik. Ibu. Sudah. Baik, terima kasih. Halo adik-adik mahasiswa. Salam kenal ya. Baik, saya Maria dari pustakawan dari Perpustakaan UI. Tadi Bu Nurbaini sudah mengenalkan saya dulu katanya pernah jadi Kepala Perpustakaan FIB ya pada tahun 2007 sampai 2011 sebelum Perpustakaan FIB integrasi dengan Perpustakaan Tas Indonesia. Saya dulu diminta oleh Dekan FIB untuk menjadi Kepala Perpustakaan Tas Indonesia. Semua koleksi yang dulu ada di sana kami pindahkan ke Perpustakaan UI. Untuk itu hari ini saya akan berbagi informasi terkait dengan sumber daya informasi yang nantinya adik-adik bisa gunakan untuk studi di Universitas Indonesia. Ya, saya siang ini senang sekali melihat antusias dari adik-adik mahasiswa baru yang walaupun secara daring kita bertemunya kalau tahun sebelum 2020 yaitu 2019 kita selalu mengadakan orientasi belajar mahasiswa maupun pelatihan literasi informasi serta tatap muka. Nah, pada siang hari ini karena kondisi yang memang mengubah kita harus mengikuti tatanan normal baru, kita selenggarakan kegiatan ini secara daring. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat ya atas prestasinya menjadi mahasiswa UI yang pastinya kemarin banyak sekali kompetitornya ya, dan alhamdulillah adik-adik bisa menjadi yang terbaik dan bisa diterima menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Selamat saya ucapkan, mudah-mudahan Anda nanti bisa lulus tepat waktu dan tentunya bisa berkompetisi dalam ajang dunia kerja nantinya. Baik. By the way, kemarin sudah pada ikut OBM ya. Kalau tidak salah, sebelum saya memberikan materi ini, adik-adik semuanya sudah mengikuti OBM. Tetapi kalau misalnya nanti ada yang sudah pernah mengikuti, kemudian ada hal-hal yang mau ditanyakan, silakan saya terbuka sebelum saya membuka sesi PPT ini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja kita diskusikan. Nggak usah pakai share PPT, nggak usah pakai saya menjelaskan tentang PowerPoint saya. Apakah ada, Bu Nur? Ditawarkan dulu, barangkali kemarin sudah memahami tentang perpustakaan, kemudian ternyata merenung setelah mengikuti OBM, merenung dan ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Kita belum bisa ada Ibu, saat ini belum ada. Belum ada, baik, mohon izin saya melanjutkan ya, Bu Nur. Iya, silakan Ibu. Baik, adik-adik mahasiswa,
sesi kita siang ini, saya ingin berbagi informasi terkait dengan kebijakan, kemudian juga dengan terkait dengan koleksi, layanan, fasilitas, peraturan, dan kontak perpustakaan Universitas Indonesia. Ya, saya diberikan waktu 30 menit, mudah-mudahan nanti cukup ya waktunya. Nah, kebijakan di masa pandemi, yaitu Perpustakaan UI ditutup sejak 24 Maret 2020 ya, dan sampai dengan hari ini nih, kemarin kita udah semangat 45 untuk membuka layanan terbatas, ternyata Allah belum mengizinkan ya, dan pemerintah mengumumkan PPKM darurat ya. Jadi terpaksanya kita masih tunda. Tetapi kami persiapan-persiapan sudah kita lakukan sehingga nanti adik-adik bisa langsung berkunjung secara terbatas ke Perpustakaan UI. Ya, walaupun kami tutup ya adik-adik, staf Perpustakaan UI tetap melayani pengguna secara online di masa pandemi COVID-19. Jadi jangan khawatir, kebutuhan sumber daya informasi adik-adik semua itu tidak putus ya. Kami siap melayani dari pukul 9 sampai dengan pukul 15 setiap harinya. Nah, sebelum pandemi layanan kami itu dari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 7 malam. Nah, khusus untuk ruang internet kami membukanya dari pukul 8 sampai dengan pukul 9 malam dan Sabtu Minggu tutup. Sementara untuk masa pandemi ini kami pada hari Sabtu tutup dulu. Namun adik-adik semuanya dapat mengakses koleksi digital melalui lib.ui.ac.id dan juga melalui remote-lib.ui.ac.id 24 jam dalam 7 hari. Jadi nggak usah khawatir ya, kami sudah memberikan solusi pada saat Perpustakaan Universitas Indonesia menutup layanannya. Baik, pada saat nanti Anda mau ke Perpustakaan UI, gedung Perpustakaan UI itu terdiri dari 8 lantai, namun yang untuk perpustakaan itu dari lantai 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan lantai 5, 6, 7, dan 8 itu digunakan untuk ruang kelas dan auditorium. Ya, bagi yang sudah pernah ke kampus pastinya sudah ya. Gedung Perpustakaan UI itu letaknya di pusat kampus UI, dekat dengan gedung PAU atau Pusat Administrasi Universitas Indonesia, kemudian juga dekat dengan Masjid UI, dekat juga dengan EVA, kemudian Danau Kenanga UI, dan juga pastinya dekat juga dengan Fasilkom dan FIB ya, tinggal nyebrang aja. Kemudian luasnya berapa? Luas tanahnya 2,5 hektar dan luas bangunan Perpustakaan UI, wow, 33.000 meter persegi ya, jadi luas sekali. Nah, selanjutnya saya ingin berbagi informasi terkait dengan koleksi perpustakaan. Nah, di sini Perpustakaan UI memiliki koleksi baik yang tercetak maupun yang elektronik. Nah, yang tercetak banyak sekali nih adik-adik, ada 656.171 kopi ya. Kemudian juga kita punya koleksi hasil tugas akhir yang kita sebut sebagai institutional repository. Jadi nanti adik-adik bisa membaca karya-karya alumni dari Universitas Indonesia. Ada 748.000 ya, 31 titles. Kemudian kita juga punya koleksi iresosis ya, ada 380.481 judul. Nah, di sini pastinya ada yang barangkali ada yang dari jurusan sastra daerah ya. Perpustakaan UI juga mempunyai koleksi manuskrip nih. Jadi adik-adik nanti bisa juga menggunakan fasilitas itu ya. Jumlahnya cukup banyak, ada 2.506 judul. Kemudian koleksi yang tertua nih nggak main-main ya, dari tahun 1657. Silakan dimanfaatkan koleksi ini untuk mendukung proses belajar adik-adik semua di Universitas Indonesia. Selain koleksi yang tadi saya sebutkan, Perpustakaan UI juga memiliki koleksi online database yang bisa diakses dari dalam kampus maupun dari luar kampus melalui remote access ya. Jadi kami kelompokkan berdasarkan disiplin ilmu, yaitu ada yang dari saintek, sains dan teknologi, kemudian ada yang kesehatan, kemudian ada sosial humaniora, ada multidisiplin dan juga riset tool ya. Jadi di sini
Adik-adik mungkin bisa mengakses sumber daya informasi tersebut pada kelompok sosial humaniora dan juga multidisiplin ya. Ada Taylor and Francis, Emerald dan seterusnya. Kemudian juga Perpustakaan UI memiliki riset tool, yaitu ada Authenticate untuk mendeteksi kemiripan dokumen, Scopus dan juga Turnitin. Baik, saya lanjutkan terkait dengan layanan perpustakaan UI. Nah, kalau di perpustakaan pada umumnya itu pasti memiliki layanan sirkulasi. Apa aja di sana layanannya? Nah, di sini adik-adik semuanya bisa melakukan aktivasi keanggotaan, kemudian peminjaman buku, kemudian perpanjangan masa pinjam buku, pengembalian, penggantian buku hilang, kemudian meminta surat keterangan bebas pustaka, dan penyerahan dan unggah tugas akhir. Pastinya ini semuanya kalau misalnya pada saat kita buka secara fisik, semuanya bisa dilakukan dengan berkunjung ke perpus. Tapi pada saat ini adik-adik bisa melakukan semua itu melalui layanan online. Nanti saya akan jelaskan detailnya ya. Yang kedua, kami juga memiliki layanan rujukan. Apa aja sih layanan rujukan yang diberikan Perpustakaan UI untuk mahasiswa atau Sivitas Akademika Universitas Indonesia? Yaitu pertama ada layanan penelusuran literatur, bisa langsung atau luring, dan juga bisa layani secara daring. Kemudian pelatihan literasi informasi. Nah, kalau dulu waktu kita masih buka secara fisik, literasi informasi itu kami berikan setiap hari Rebo, ya, setiap hari Rebo dalam setiap minggunya. Jadi selama 1 bulan itu ada 4 kali kita pertemuan khusus untuk membahas pelatihan literasi informasi. Karena apa? Karena kalau misalnya adik-adik semuanya mengikuti secara umum seperti ini belum fokus nih. Nanti kalau udah masuk ke kegiatan pelatihan literasi informasi, ini adik-adik bisa langsung fokus ke materi. Nah, saat ini kita berikan secara daring yang disebut dengan istilah LIDaring, literasi informasi daring ya. Kemudian kami juga memberikan pelatihan riset tools, ya. Kemudian ada juga kami layanan e-resources delivery services. Ini khusus untuk guru besar ya. Kemudian juga ada pengecekan kemiripan dokumen, kemudian konsultasi penulisan tugas akhir dan penulisan ilmiah ya. Kami memiliki banyak sekali pustakawan rujukan yang bisa membantu adik-adik semuanya untuk bisa berkonsultasi pada saat nanti menulis makalah atau menulis tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan dari Universitas Indonesia. Nah, adik-adik semuanya pastinya saat ini sudah mempunyai nomor induk mahasiswa ya, atau NPM ya, nomor pokok mahasiswa. Nah, nomor pokok mahasiswa itu nanti harus diaktifasi keanggotaannya melalui link bit.ly/aktivasi_anggota_UI. Supaya apa? Fungsi dari aktivasi keanggotaan adalah untuk membuat akun perpustakaan ya, atau akun lontar. Akun ini untuk apa? Akun ini nanti adik-adik bisa gunakan untuk mengunduh koleksi membership dan juga koleksi e-book yang tersedia di website Perpustakaan UI, yaitu lib.ui.ac.id. Nah, persyaratannya apa? Nah, pastinya dari semuanya kan sudah aktif ya menjadi siswa UI. Kemudian mengisi data diri secara lengkap dan benar pada bit.ly/aktivasi anggota. Nanti rekan kami akan mengaktifasi dan password atau username dan password itu akan dikirim ke email adik-adik semuanya. Dan gunakan itu secara bijak dan jangan di-share kepada mahasiswa lain atau teman atau apa ya. Jadi pokoknya itu rahasia, hanya untuk milik Anda. Ya, oke. Nah, ini kalau sudah aktivasi anggota, adik-adik semuanya bisa pinjam buku nih. Kalau misalnya perpustakaan ini nanti sudah buka, ya nanti pinjam bukunya di mana? Di lantai 2. Ya, kemudian berapa buku yang boleh dipinjam? Maksimal 10 eksemplar. Masa pinjamannya berapa? 2 minggu. Nah, kalau 2 minggu belum selesai nih membacanya, karena sedang menulis tugas akhir katakanlah, dapat diperpanjang ya adik-adik 2 kali 2 minggu ya, dan itu bisa dilakukan secara online. Katakanlah adik-adik sedang KKN atau sedang tugas daerah atau sedang pulang kampung, nantinya nggak usah khawatir, kami melayani pengembalian buku atau perpanjangan masa pinjam buku secara online ya. Oke, next ini adalah pengembalian buku pinjaman. Nah, kata pimpinan kami jangan sampai terlambat ya.
Soalnya ada sanksinya nih kalau terlambat. Nah, sanksinya berapa, Adik-adik? Nah, sanksinya adalah Rp2.000 per buku per hari. Coba bayangin kalau misalnya adik-adik pinjam 10 buku, kemudian telat seminggu kali 2.000, waduh itu udah bisa buat makan mie ayam ya. Jangan, nabungnya jangan di perpustakaan UI, tapi nabungnya di bank ya. Nah, ini sesuai dengan ketentuan Rektor Universitas Indonesia. Jadi adik-adik mohon untuk jangan terlambat ya. Nah, baik, adik-adik pada saat kuliah di Universitas Indonesia pastinya banyak tugas nih. Ya, tadi Bu Tami, Kepala Perpus UI sudah cerita bahwa Bu Tami alumni FIB, saya juga dulu juga, dan pengalaman kami di saat kuliah, aduh benar-benar luar biasa itu tugas-tugas kuliahnya. Dan kadang-kadang kita sampai, waduh harus nyari sumber kemana lagi ya, kayaknya nih mentok nih. Nah, kami membuka layanan penelusuran literatur. Nah, link ini dibuka setiap hari Senin ya. Jadi setiap hari Senin link kami buka, kemudian nanti kami rekap, kemudian kami bagi kepada rekan-rekan pustakaan rujukan untuk bisa membantu mencarikan sumber informasi atau literatur itu, kemudian nanti akan dikirim kepada mahasiswa yang mengajukan permohonan literatur tersebut ya. Silakan dimanfaatkan. Oke, next. Nah, tadi saya bilang bahwa perpanjangan masa pinjam buku bisa dilakukan secara online ya. Jadi bisa melalui email perpanjangan di sirdes.lib@ui.ac.id dengan cara mencantumkan subjek email ya, karena email kami kan banyak sekali, tidak hanya dari adik-adik semuanya. Jadi harus ada spesifik subjek, yaitu perpanjangan masa pinjam buku, mencantumkan nama dan NPM pastinya. Dan yang perlu dicatat adalah email perpanjangan dikirim 1 hari ya sebelum hari H. Jangan setelah terlambat baru mengirim email, nanti tidak diproses ya. Jadi usahakan 1 hari sebelum hari H ya. Baik. Nah, adik-adik pada saat nanti mau lulus, Anda biasanya diminta untuk membuat surat keterangan bebas pustaka. Nah, link permohonannya adalah s.id bebaspustaka.ui, pustaka UI ya. Walaupun sekarang maba belum butuh ya, tapi tidak ada salahnya ya saya infokan. Nah, kalau misalnya ada nanti bingung, SKBP juga sudah kami buatkan dalam kata pustaka dan ditayangkan melalui IGTV di instagram.com atau di UI_library. Nah, ini adalah contoh dari sertifikat surat keterangan bebas pustaka yang nantinya akan dikirim secara online kepada email adik-adik semuanya yang mengajukan surat keterangan bebas pustaka. Fungsinya untuk apa? Ya, jadi pada saat Anda yudisium, Anda mau wisuda dan pengambilan ijazah itu biasanya diminta oleh bagian akademik fakultas maupun Direktorat Pendidikan. Ya, jadi dicatat ini nanti untuk pada saat Anda mau lulus. Nah, adik-adik, biasanya kita keasikan nih nulis, kadang copy paste dari sumber yang ada di internet. Nah, untuk menghindari kemiripan dokumen dengan karya orang lain, Perpustakaan UI juga menyediakan fasilitas layanan pencegahan plagiarisme. Ya, jadi adik-adik silakan naskahnya dikirim ke bit.ly/uji kemiripan. Kami punya 2 software, yaitu Authenticate dan Turnitin, yang digunakan untuk melihat kesamaan atau kemiripan dokumen karya sivitas akademika. Nah, karena saat ini mungkin waktunya terbatas ya, nanti adik-adik bisa melihat di Instagram Perpustakaan UI, di UI_library atau instagram.com tentang bagaimana proses pemeriksaan dokumen yang mirip-mirip ya, sehingga nanti adik-adik semuanya terhindar dari plagiat ya, diantisipasi dari awal. Next ya, jadi ini adalah layanan unggah karya ilmiah. Jadi pada akhir studi, adik-adik itu syarat untuk lulus itu biasanya harus menulis skripsi. Ya, nah skripsi itu wajib diunggah secara mandiri
Kalau dulu waktu saya kuliah itu kita membuatnya secara tercetak dan dikirim ke perpustakaan UI. Nah, sekarang tidak lagi seperti itu. Anda bisa mengunggah karya ilmiah adik-adik ke link lib.ui.ac.id/unggah ya, semuanya diunggah mulai dari cover sampai dengan daftar pustaka maupun lampirannya. Jadi pastikan login menggunakan SSO karena ini sebagai SIM ya, adik-adik pastinya sudah diberikan single sign on yang bisa digunakan untuk mengakses link untuk mengunggah karya Sivitas Akademika Antas Indonesia atau karya dari adik-adik semuanya. Ya, nanti Hilang suara. Mar, suaranya hilang. Suaranya hilang, Bu Mar. Bu Maria, suaranya hilang. Bu Maria. Iya. Iya. Kelihatan itu enggak? Iya, Bu Maria. Iya, teman-teman, kita perpustakaan itu banyak sekali ya kegiatan juga penelusuran. Jadi teman-teman silahkan mempergunakan link-link yang ada di perpustakaan untuk membantu kegiatan belajar selama mengikuti perkuliahan di UI. Jadi kita nggak seperti waktu di SMA ya, guru memberikan buku ini yang harus dicari. Kalau di perkuliahan itu berbeda. Jadi teman-teman sendiri yang harus aktif mencari referensi untuk tugas yang diberikan oleh dosen. Bu Maria. Iya, mungkin ini kan suatu hal yang baru ya, Bu Nurbaini ya, teman-teman. Bahwa ini juga yang harus dialami oleh teman-teman. Ada terputus koneksi, ya kan? Tapi bukan berarti tidak bisa menggunakan alternatif lain ya. Jadi mari kita tunggu. Mungkin bisa disambung sama Bu Lulu. Bu Lulu aja ya Bu, langsung ya. Terima kasih Bu Maria, mungkin terputus bisa nanti disambung. Dilanjut materinya. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung dituliskan di menu chat. Dan bagi yang tidak bisa join di menu chat, nanti pada saat sesi tanya jawab bisa menggunakan raise hand. Baiklah, untuk materi berikutnya yaitu penelusuran yang akan disampaikan oleh Ibu Lulu Triwulandari M.Hum. Beliau adalah pustakawan layanan rujukan. Ibu Lulu juga adalah pustakawan berprestasi tingkat nasional. Bu Lulu juga saat ini menjadi anggota Majelis Wali Amanat UI. Ya Bu Lulu ya. Pada Ibu Lulu juga pernah menjadi Kepala Pustakaan Fakultas Psikologi ya Bu Lulu. Ya. Ya. Dan yang penting adalah alumni FIB UI ya Bu Lulu ya. Iya. Bisa jadi orang-orang hebat ya Bu, lulusan FIB, bisa menjabat apa aja di dalam dan di luar Universitas Indonesia. Baik, kepada Ibu Lulu dipersilahkan untuk memberikan pemaparan materinya. Waktunya 30 menit, Ibu Lulu, silahkan. Baik, terima kasih. Saya share ke Bu Nurbaini ya, karena belum... Saya malah nggak bisa Bu, saya nggak bisa screen nih. Ada yang lain barangkali? Ada Mas Sungadi, ada siapa lagi? Cukup nih, yang gue beli itu Mas Sungadi, Mas Iriansa. Mas Iriansa. Iya Bu. Mas Iriansa, Mas Iriansa. Bisa untuk membantu Bu dulu, saya nggak bisa ini. Mas Heriansa, Mas
Pak Sungadi, mungkin Mas Heri. Mas Heriansa, Bu Lulu. Mas Heri, Pak Sungadi, bisa membantu Bu Lulu? Oke. Bisa? Bu Lulu, Bisa. dikirim ke Pak Sungadi atau Pak Mas Heri nih? Iya Bu, sebentar. Halo. Kirim ke Mas Heri mungkin Bu Lulu. Bu Lulu masih di mute. Bu Lulu suara. Ya, apa sudah terdengar? Sudah Ibu, sudah. Ya, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat Bu? Sudah terlihat tapi masih dalam bentuk itu. Ya sudah. Ya. Ibu Lulu silahkan. Ini. Bu Lulu silahkan Bu. Paparannya udah bisa. Paparannya sudah bisa Bu Lulu. Halo, tes. Sudah Bu? Ya Bu. Sudah ya. Ya Bu. Silahkan. Maaf ya, lempar-lempar. Ya baik. Terima kasih. Hari ini saya mendapat kesempatan untuk kita berbagi sharing bagaimana strategi mengakses e-resources perpustakaan UI untuk bidang humaniora. Lanjut Bu. Ya jadi teman-teman di sini kan sudah menjadi mahasiswa dan kita bagaimana sih bisa memanfaatkan e-resources yang ada ini. Lanjut Mas Heriansa. Ya. Kok hanya gambar bunderan saja ya Mas Heriansa? Kenapa Bu? Kok hanya bunderan saja? Bunderan saja. Sebentar. Ya, di tempat saya nggak terlihat. Ada teman-teman yang lain pada terlihat nggak? Terlihat ya, di tempat saya terlihat. Syukurlah. Semoga yang lain ya. Kalau di tempat saya nggak. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, saya Lulu Triwulandari, S1 dan S2 saya di FIB UI, di Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Jadi kita sama-sama satu alma mater, senang sekali bisa menyapa teman-teman di sini. Kemudian lanjut Bu, selamat juga sudah menjadi mahasiswa UI. Lanjut lagi bahwa jadi ketika kita menjadi mahasiswa UI itu ingat ya bahwa kita tidak sama dengan siswa. Jadi selanjutnya buat teman-teman itu harus memulai penelitian beda dengan ketika menjadi siswa. Ketika menjadi mahasiswa ini sumber-sumber pembelajarannya itu banyak yang berbeda. Misalnya ada e-resources gitu ya, mungkin baru teman-teman dengar sekarang, atau misalnya jurnal ilmiah itu seperti apa sih gitu. Nah ini yang akan menjadi makanan kita sehari-hari ya ketika teman-teman itu kuliah. Jadi ketika sudah hilang lagi. Suaranya hilang. Terus lagi. Suaranya masih di mute Bu. Ya itu ya ini maaf nggak tahu tiba-tiba kok ke. Iya on and off ya. Itu dia. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi dalam mendukung kampus Merdeka, kemudian UI menjadi Center for Independent Learning gitu ya.
sumber pembelajaran yang paling penting itu adalah e-resources, apalagi ketika kita sudah 1,5 tahun tidak buka karena ada kondisi pandemi, maka e-resources atau sumber-sumber pembelajaran secara daring atau online itu menjadi sangat luar biasa dibutuhkan gitu ya. Jadi bagaimana sih cara melakukan penelitian atau cara mencari sumber-sumber itu? Nah, disinilah perpustakaan kita akan merangkul teman-teman semua mahasiswa ya untuk bisa mengakses ini dengan sebaik-baiknya. Nah, pertama mungkin saya mulai dengan bagaimana sih ketika kita memulai penelitian. Nah, jadi jangan apa namanya ya, penelitian kayaknya ini ya, tapi kalau di era sekarang sih menurut saya teman-teman mahasiswa itu sudah terbiasa ya, karena waktu SMA kemarin kan sempat 1 tahun lebih ya daring juga online, biasanya tuh guru gitu ya itu kan ngasih tugas-tugas. Nah, modelnya agak sama nih ketika mahasiswa, teman-teman juga dapat tugas-tugas tuh membuat makalah entah pribadi ataupun berkelompok. Nah, di sini itulah salah satunya mungkin makalah itu yang kita sebut penelitian ya. Nah, pertama diawali itu dengan mengidentifikasi. Jadi bagaimana teman-teman ketika mau memulai penelitian ini mengidentifikasi permasalahan dan menentukan topiknya. Pertama dengan question ya, kemudian mulai mencari atau search. Lalu yang ketiga, ini saya nggak kelihatan. Yang ketiga apa itu tulisannya? Kemudian kita melakukan pencarian ya, synthesize, memanage misalnya dari question itu kita cari mana sih dari literatur ada itu yang sesuai gitu ya, karena kita punya literatur banyak loh, kita punya jutaan e-books, bayangkan jutaan nih karena memang lebih dari 1 juta e-books yang ada di kita langgannya. Kemudian kita juga punya jutaan artikel-artikel jurnal ilmiah yang bisa teman-teman cari gitu ya. Nah, dari sini bagaimana sih memanage mana yang kita bisa cari sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu yang keempat adalah synthesize, bagaimana mensintesis dari tadi apa yang sudah kita dapat dan kemudian write atau menuliskannya di dalam bentuk makalah. Selanjutnya yang kedua itu adalah mencari ya, lanjut. Nah, mencari atau menelusur. Nah, menelusurnya ini di mana sih gitu ya. Tadi kita sudah diperkenalkan di awal oleh Bu Maria tentang LIP WIAC ID. Jadi teman-teman harus terbiasa dengan website lip.ui.ac.id. Gampang ya. Jadi kalau bisa dihafalkan gitu ya, ini sama wajibnya gitu ya, ketika Anda masuk kuliah tuh Anda sebenarnya wajib gitu menghafal ini, karena nanti susah gitu kalau mencari sesuatu literatur. Nah, ini gampang sekali, lip.ui.ac.id. Dan kita bisa mencarinya juga dari mobile phone gitu. Jadi teman-teman nanti juga gampang gitu ya mencari itu, tidak ada alasan gitu ya untuk susah mencari gitu. Kita dekat kok, karena bisa dibuka juga dari HP gitu ya, dari laptop kan lebih enak gitu ya. Lanjutnya, nah dalam menelusur ini ada tips ya untuk menelusur. Kadang-kadang kita merasa bahwa kok saya mencari itu, mungkin pernah ya ketika kita googling itu kita mencari nggak nemu atau yang kita cari nggak sesuai gitu ya. Ternyata memang ada tipsnya gitu. Jadi yang pertama tadi kita sudah bahas menentukan topik, menganalisa topiknya, kata kuncinya ini sudah sesuai belum sih topiknya gitu ya. Kita kemudian dalam menentukan topik itu nanti bisa minta bantuan juga thesaurus gitu ya. Thesaurus itu kalau di pelajaran di jurusan ilmu perpustakaan gitu ya, itu kata terkendali, jadi artinya yang sesuai dengan subjek gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita melakukan penelusuran atau searching tadi itu ya. Nah, dalam melakukan penelusuran kita bisa menggunakan bantuan pencarian seperti Boolean logic ya. Kalau kita dengar kata and, or, atau not dan sebagainya, itu adalah salah satu bentuk bantuan pencarian. Atau kalau kita bisa menggunakan tanda kutip, misalnya saya mau mencari efektivitas vaksin COVID gitu ya. Nah, itu kalau tidak pakai tanda kutip,
itu efektivitas akan keluar, vaksin akan keluar, COVID akan keluar, semuanya akan keluar dan jadinya ketemu 1 jutaan gitu ya, dan sangat banyak. Tapi kita bisa pakai bantuan dari tanda kutip. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan limiters atau pembatasan. Bisa kita lakukan dengan e-resources ini, membatasi waktunya. Misalnya, saya mau cari 5 tahun terakhir gitu ya. Nah di FIB ini, FIB karena belajarnya budaya atau sastra gitu ya, biasanya ada sampai 10 tahun masih nggak masalah gitu ya, karena bidang sosial. Tapi biasanya kalau bidang-bidang yang teknik atau sains itu dia maksimal hanya 5 tahun gitu, karena setelah 5 tahun sudah tidak up to date lagi. Nah kemudian selanjutnya ini hilang, presentasinya hilang. Ya jadi setelah limiters itu kita melakukan pencarian yang sebentar, ininya hilang nih. Hilang ya? Nah, gimana Mas Heriansa? Hilang lagi nih. Mas Heri. Mungkin kapasitas MS Teams juga kali ya, ini banyak sekali soalnya. Iya, maaf saya tadi juga terlempar ya ternyata ya Bu Tami. Dan tidak tahu, rupanya Bu Maria tadi nggak tahu itu belulu. Iya, saya nggak tahu nih, maaf ya adik-adik. Tadi sampai mana nanti kita ulangi ya. Biasanya Bang lagi pada newbie, mereka pada coba video-video, jadi akhirnya timbul chaos saja sih. Oh gitu, mohon maaf nanti ya. Normal lagi, karena kapasitasnya kan 1000 ini bisanya. Sebetulnya bisa 1000 ya kan, tapi ini baru 650-an kok harusnya. Karena ada mahasiswa yang mungkin baru coba-coba bikin video lagi ini. Jadi iya. Baik, nggak apa-apa. Lanjut aja, Jeng dulu, udah bisa lanjut lagi? Ya, lanjut. Soalnya hilang tadi itunya, paparannya barusan hilang, Jeng dulu. Iya. Iya, Bu Lulu juga nge-freeze nih di saya. Iya, di saya juga freeze. Sudah, Bu. Iya, menghilang Bu Lulu ini suaranya. Bisa? Atau dihimbau aja Bu Nur. Oke. Ya, udah saya himbau sih dari tadi. Baik, adik-adik silakan kalau misalnya ada yang mau didiskusikan terkait dengan langsung aja bertanya dulu. Fasilitas Perpustakaan Indonesia, silakan bisa melalui chat ya Bu Nur, silakan dipandu Bu Nur, kami siap menjawab. Ya, belum ada nih Bu, tapi di itu chat roomnya belum ada. Tadi kok banyak ada ada raise hand tadi saya lihat. Belum lagi Bu, udah nggak ada. Oh, hilang lagi ya. Tadi iya. Tadi Bu Maria sampai itu sih materinya Bu Maria baru sampai plagiarisme Bu. Oh, sampai plagiarisme ya. Langsung terlempar Ibu Maria. Sekarang yang terlempar Bu Lulu. Waduh, ini gimana nih, sebentar ya. Nanti saya coba. Ini trouble juga nih, komputer yang satu saya ganti pakai laptop yang tidak bisa share screen sebentar. Jadi adik-adik semuanya tadi terkait dengan pencegahan plagiarisme ya. Jadi pencegahan plagiarisme itu adik-adik nanti kan pastinya pada saat kuliah itu akan diminta untuk menulis tugas akhir ataupun juga makalah. Nah, sebelum itu disubmit atau diserahkan ke dosen, itu biasanya harus diuji coba dulu ya menggunakan tools yaitu Authenticate maupun Turnitin yang dimiliki oleh Perpustakaan Untas Indonesia. Itu semuanya free untuk adik-adik semuanya ya. Yang penting adik-adik semuanya mengisi link
bit.ly uji kemiripan dokumen ya, adik-adik semuanya. Kemudian apalagi ya tadi selanjutnya adalah layanan unggah karya ilmiah. Nah di sini adik-adik semuanya, mohon maaf saya belum bisa share paparan karena ini sedang diperbaiki ininya. Link untuk unggah karya ilmiah, adik-adik semuanya bisa melalui lib.ui.ac.id/unggah. Nah, prosedur unggahnya seperti apa? Adik-adik bisa mengakses ke sistem unggah melalui URL lib.ui.ac.id/unggah. Nah, nanti adik-adik semuanya juga bisa mengambil bukti pengunggahan karya ilmiah dan dapat dicetak secara mandiri. Ya, jadi nanti pada saat mau lulus nih, biasanya sangat sibuk ya, jangan the last minute baru mengunggah karya ilmiahnya, sehingga nanti kami di perpustakaan itu sangat kredit untuk bisa melihat atau meng-approve dari karya ilmiah adik-adik semuanya. Ya, oke, Bu Lulu sudah bisa? Sepertinya belum deh Bu Maria. Belum, boleh Belum. saya lanjutkan ya Bu Nur ya. Jadi mungkin ada rekan saya yang bisa bantu saya share screen. Mungkin Mas Heriansah, kirim ke Mas Heriansah aja. Tadi yang share screen Jeng Lulu itu Mas Heriansah. Nanti tunggu sebentar ya. Oke, sebentar saya buat jadi PDF supaya bisa lebih cepat. Oke. Ya, sambil menunggu teknis, jadi layanan broadcast informasi, adik-adik semuanya juga bisa mengirimkan, kami setiap bulannya akan mengirimkan kepada adik-adik semua username dan password untuk bisa melihat online database yang dilanggan oleh Perpustakaan Tas Indonesia. Sebentar, saya tak kirim dulu, Heriansah. Oke, sebentar. Oke. Bisa? Belum terkirim. Ya. Sebentar ya, sedang proses pengiriman. Udah silakan Mas Heri, udah terkirim Mas Heri. Ya, sambil disiapkan Mas Heri, saya juga sambil menjelaskan. Baik, layanan broadcast informasi seperti yang tadi saya jelaskan, layanan ini diberikan kepada Sifa UI yang terdaftar emailnya. Kemudian adik-adik semuanya nanti akan mendapatkan informasi terkait dengan password online database yang dilanggan oleh Unitas Indonesia, kemudian usulan pengadaan buku dan info penting lainnya. Nah, adik-adik semuanya pastinya sudah memiliki kartu mahasiswa ya, dan di sini adik-adik bisa melihat di depan kartu mahasiswanya itu ada email ya, biasanya nama Anda kemudian diakhiri dengan @ui.ac.id. Nah, biasanya ini gunakan username dan password menggunakan Siak NG ya. Bisa Mas Heriansah sudah? Benar, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Oke, baik. Tolong yang di scroll ke bawah yang ini tadi si broadcast ya tadi. ya. Oke. Terus silakan Mas Heri. Ke bawah Mas Heri. Scroll ke bawah Mas Heri. masih di awal. Di next Mas Heri pakai tanda panah. Ya, terus. Halo, tes. Sudah ya, itu terus. ya? Ya. Halo. Ya. Sebentar Bu Lulu, saya Variasi dari sini yang tadi. Ya. Enggak, tes suara udah masuk ya? Sudah Bu Lulu sudah masuk suaranya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Oke. Terus Mas Heri, terus. Ya. Ya. Ya, next. Ya. Tadi plagiarism ya, next.
Nah, stop. Nah, stop. Ya. Tadi saya sudah menjelaskan, ya sudah berbagi informasi terkait kemiripan dokumen ya. Jadi adik-adik semuanya sebelum karya adik-adik diunggah ke lib.ui.ac.id/unggah berupa skripsi maupun makalah-makalahnya, silakan Anda bisa mengirimkan naskahnya ke bit.ly/uji kemiripan sehingga nanti kami para pustakawan ya biasanya suka ini nih suka rush nih atau suka kredit pada saat mau wisuda ya. Jadi kalau bisa jangan the last minute ya, boleh mengunggahnya ya. Oke, next Mas Heri ya. Nah ini tadi saya sudah jelaskan layanan unggah karya ilmiah itu linknya adalah lib.ui.ac.id/unggah. Bukti pengunggahan karya ilmiah dapat dicetak secara mandiri ya adik-adik semuanya, jadi nggak usah datang ke perpustakaan UI karena itu semuanya bisa dilakukan secara mandiri dari rumah ya. Next Mas Heri. Nah ini ada yang bocor ya. Sekali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Host bisa bantu mute all. Ya, ini layanan broadcast informasi ya. Jadi mahasiswa kalau misalnya sudah menjadi mahasiswa UI kan punya KTM nih. Jadi KTM Anda ada email webmail UI, biasanya nama kemudian diakhiri dengan @ui.ac.id. Nah, ini bisa digunakan untuk melihat informasi ya setiap awal bulan Pak Ma'ruf ya, IT Perpustakaan UI sangat rajin nih mengirim password online database yang dilanggan oleh UI, kemudian untuk usulan pengadaan buku dan info penting lainnya. Ya, next Mas Heri. Nah, ini lanjutnya adalah adik-adik semuanya, karena kadang-kadang kan pengadaan bukunya tidak semuanya tersedia di perpustakaan UI, jadi kami juga membuka link usulan pengadaan buku secara online melalui link s.id usulan buku ya. Anda bisa mengisi formulir usulan buku, kemudian mengisi identitas pengusul dengan lengkap. Karena apa? Karena jika buku tersedia, kami akan memberikan informasi. Nah, buku yang diusulkan itu merupakan terbitan 5 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya FIB itu justru buku yang lama itu kadang-kadang yang dibutuhkan. Nah, boleh juga ya diusulkan ke perpustakaan UI. Siapa tahu nanti perpustakaan UI juga bisa menyediakan koleksi yang terbitan-terbitan lama. Kemudian nanti setelah kami menerima daftar usulan dari SIFA UI, kami akan melakukan seleksi terhadap usulan buku yang dimasukkan ke dalam pengadaan buku perpustakaan UI. Ya, next Mas Heri. Nah, selanjutnya, ketendang lagi ya. Mas Heri, PPT-nya hilang Mas Heri. Halo. Halo. Mas Heri. Mas Heri. Halo. Mas Heri. Saya japri dulu deh. Ya, ya sambil disiapkan oleh Mas Heri, saya akan melanjutkan juga secara lisan. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari esensi leadering pada siang hari ini. Sebentar ya, saya buka lagi. Ya, sebentar. Bu Umar, waktunya 5 menit lagi ya. Oh ya, ini sudah tampil lagi ya sama Mas Heri ya? Sudah Bu. Oke, baik. Makasih Mas Heri. Next Mas Heri, tadi buku hilang sudah ya. Ini
bagaimana mengakses perpustakaan UI dari internet ya. Adik-adik pastinya sudah sangat paham ya. Kami menyediakan fasilitas bisa diakses informasi semua yang ada di Perpus UI, bisa dari jaringan kampus. Kalau misalnya adik-adik sedang ke kampus melalui website Perpustakaan UI tentunya di www.lib.ui.ac.id. Nah, ini di sini biasanya ada informasi-informasi untuk katalog buku ya, dan juga online database yang tadi saya sudah jelaskan yang dilanggan oleh Perpustakaan UI. Silahkan dimanfaatkan ya. Tapi kalau misalnya adik-adik sedang KKN atau sedang pulang kampung atau sedang liburan ke luar negeri ya, adik-adik juga bisa mengakses website Perpustakaan UI dan juga mengakses online database yang dilanggan dari luar jaringan UI melalui remote-lib.ui.ac.id ya. Manfaatkan itu. Salah satu syarat untuk bisa masuk ke remote-lib.ui.ac.id adalah SSO yang aktif. Nah, SSO itu harus diaktifkan selama 6 bulan sekali. Nah, pertanyaan kadang-kadang begini, Bu, kok saya nggak bisa mengunduh skripsi ya? Saya udah masukkan SSO, single sign on saya, username dan password. Nah, ini berbeda ya adik-adik semuanya. Aktivasi keanggotaan itu username dan passwordnya digunakan untuk mendownload skripsi-skripsi membership ya, atau e-book yang dimiliki di Perpustakaan UI. Tetapi kalau misalnya SSO itu untuk syarat masuk ke remote-lib.ui.ac.id untuk bisa mengunduh e-artikel dari jurnal-jurnal atau database yang dilanggan oleh Universitas Indonesia ya. Jadi harus bisa membedakan nih antara akun SSO dengan akun untuk mengakses katalog Perpustakaan UI, di mana pada saat Anda masuk kuliah itu mengaktifasi keanggotaannya. Ya, oke, mudah-mudahan jelas ya. Nah, Perpustakaan UI juga memiliki website dan media sosial ya, karena adik-adik mahasiswa sekarang kan sudah sangat literate ya penggunaan media sosialnya. Jadi Perpustakaan UI juga tidak mau ketinggalan nih, memiliki juga Twitter, kemudian memiliki YouTube dan juga memiliki Instagram yaitu di UI_library. Silahkan di follow ya Twitter dan Instagramnya Perpustakaan UI. Oke, next Mas. Nah, fasilitasnya luar biasa nih Perpustakaan UI. Punya fasilitas yang begitu banyak ya, tersedia fasilitas untuk diskusi, untuk belajar mandiri, sarana komputer untuk mengakses online database dan juga mengerjakan tugas-tugas kuliah. Nah, kami memiliki 180 komputer nih. Ya, tapi kalau karena masa pandemi ini kan komputer itu kalau fasilitas umum nggak boleh ya dipakai untuk bersama. Jadi saya sarankan ya nanti pakai laptop ya bawa masing-masing. Dan kami menyediakan 40 titik hotspot nih untuk adik-adik semuanya mengakses secara gratis nih WiFi di Perpustakaan UI ya, menggunakan laptop masing-masing supaya terhindar dari penyebaran virus corona. Oke, next Mas. Nah, fasilitas lainnya kami memiliki ruang diskusi karena memang area belajar Perpustakaan UI dibuat yang begitu nyaman ya. Jadi Perpustakaan UI didesain sebagai pusat aktivitas mahasiswa. Tidak hanya untuk kegiatan akademik, namun juga untuk mengembangkan kreativitas. Apa aja? Ada ruang diskusi terbuka, silakan dipakai. Ruang diskusi tertutup, silent room, ada plaza perpus, ada lounge, dan juga ada lobby yang difasilitasi dengan lounge. Ya, oke. Next. Nah, ini juga ada lagi fasilitas kami, yaitu ada galeri karya, learning common, ruang pertemuan, ada ruang koleksi yang begitu luas, ya, ruang kubikus untuk mahasiswa S3, ada ruang multimedia untuk melihat atau menonton video-video yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Silahkan dimanfaatkan secara maksimal ya dari semuanya. Next. Nah, peraturan di Perpustakaan UI apa sih? Nah, peraturannya sebetulnya nggak serem-serem amat sih. Jadi adik-adik kalau ke perpus ya janganlah makan dan minum ya, karena nanti takutnya rempah-rempahnya jatuh sehingga menimbulkan tikus ya, jadi merusak koleksi. Terus juga tidak diperkenankan merokok, takut kebakaran ya, apalagi UI adalah kampus bersih, kampus sehat ya, jadi merokok tidak diperkenankan. Dan juga tidak berisik selama di perpustakaan, dan terakhir tidak membawa binatang peliharaan ya, ditinggal dulu di mobil atau di luar. Next, Mas.
Nah, jangan ragu adik-adik semuanya untuk kontak Perpustakaan UI jika perlu informasi. Ya, silahkan. Kami siap membantu Anda untuk bisa memenuhi kebutuhan informasi untuk belajar di Universitas Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan adik-adik semuanya. Selamat belajar. Mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu dengan kualitas yang luar biasa. Ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf atas gangguan teknis tadi, mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari informasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Nur. Silakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mar atas pemaparannya. Selanjutnya Ibu Lulu udah bisa bergabung? Ibu Lulu? Sudah bisa. Ya. Ibu Lulu, silahkan Ibu Lulu. Ini presentasinya bisa dibuka ya, Mas Heriansa, tolong. Ibu Lulu masih di mute suaranya Bu Lulu. Bu, Ibu Lulu, suaranya Bu Lulu dibuka. Ya. Sambil menunggu paparannya dari Mas Heriansa, mungkin dilanjutkan aja, Jel. Ya. Nah, udah nih. Udah. Ya. Saya akan lanjutkan paparan sebentar ya, mungkin 10 menit maksimal, kemudian kita praktek. Ya, Bu. Praktek. Jadi diharapkan dari pertemuan ini, alhamdulillah kan ada 663 nih, 666 yang hadir. Teman-teman diharapkan setelah ini bisa mengakses ya. Jadi outputnya adalah bisa mengakses. Jadi kalau teman-teman tidak bisa mengakses, gimana sih caranya nyari di Lib UIACID, gimana caranya mencari jurnal online, berarti pelatihannya kurang maksimal ya. Mudah-mudahan ini bisa. Kemudian ini tadi next sudah ya, sampai di sini kita pakai bantuan pencarian, nanti ada and, or, not, atau tanda kutip, kemudian juga tanda bintang, ya kita nanti akan praktekkan. Lanjut Mas Heriansyah. Nah di sini contohnya ketika kita mau membuat topik tentang sejarah kemerdekaan, misalnya kita dapat mengaitkan antara minat, jurusan, ataupun fenomena yang ditemui gitu, jadi semuanya, dan buat pertanyaan-pertanyaan terkait dengan topik yang akan kita teliti. Dan ini saya yakin dari sekolah juga sudah diajarkan ya tentang membuat pertanyaan ini, tentang what, how, where, who, when, dan why, ini sudah diajarkan. Selanjutnya, contohnya ketika kita membuat topik tentang pengaruh media dan pemberitaan dalam mencapai kemerdekaan RI misalnya. Nah di sini teman-teman bisa pilih gitu ya, misalnya pengaruh itu adalah bukan kata yang bukan suatu kata yang ini ya untuk dicari. Jadi misalnya dia bisa kita coret, kemudian yang ada adalah pengaruh dicoret, dalam dicoret, dan dicoret, kemudian mencapai dicoret, sehingga kita terkumpul tinggal media, kemudian pemberitaan dan kemerdekaan RI. Nanti itu yang kemudian itulah keyword-keyword penting yang harus kita cari. Nah selanjutnya, di mana sih mencarinya? Nah kita akan mencari di mengakses online public access catalog, atau singkatannya OPEC Perpustakaan UI, atau lebih tepatnya katalog online atau ya perpustakaan online ya. Nanti teman-teman ketika mengakses ke lib.ui.ac.id akan tampil seperti ini. Nanti di sebelah kanan kalau pakai HP, kalau pakai laptop, di sebelah kanan nanti ada kelihatan jenis koleksinya seperti apa saja. Kemudian di sini teman-teman harus mendaftar dulu agar bisa dengan mudah nanti mengakses koleksi digital ya, karena kita sebagian besar jadi koleksi kita ini memang digital semua gitu ya, seperti koleksi buku-buku kita banyak yang tercetak, kita juga punya e-book, selalu juga skripsi, tesis, disertasi dari kakak-kakak kelas itu juga sebagian besar 70% sudah online ya. Sebelumnya lagi, tadi mungkin sudah disampaikan untuk mengakses keanggotaan ya, jadi mengaksesnya keanggotaan itu kita penting sekali. Jadi teman-teman mungkin di sini
Kalau masih ada yang belum bisa mengakses keanggotaan, silakan daftar. Tadi ya, coba selanjutnya bit.ly aktivasi anggota UI. Jadi tadi ini mengingatkan kembali, ini jangan lupa ya, ini dicatat setelah ini kalau yang belum menjadi anggota UI mengaktifasi. Jadi pada dasarnya teman-teman semuanya sebenarnya sudah menjadi anggota, tapi harus diaktifasi, itu aja sih. Nah, kemudian username passwordnya antara SSO dengan lib UI ACID ini berbeda. Jadi kalau SSO itu teman-teman akan mengakses misalnya siak gitu ya, emas, lalu kemudian untuk remote itu juga pakai SSO. Tapi untuk mengakses koleksi perpustakaan, kita ada username dan password sendiri. Jadi tolong dihafal atau disimpan sebaik-baiknya. Kemudian, ini bit.ly aktivasi anggota UI, silahkan di screenshot atau di foto. Nah, ini kalau tampilan selanjutnya ya, bagaimana sih mencarinya? Jadi teman-teman bisa buka ini di mobile phone. Nah, ini contoh tampilan mobile phone-nya seperti ini. Bentuknya memanjang ya, jadi teman-teman bisa akses keywordnya. Keywordnya di sini, misalnya tadi kita mau mencari pengaruh media gitu ya, dan pemberitaan gitu ya, media massa di dalam kemerdekaan RI. Nah, berarti kita tulis media, kemudian kemerdekaan RI, nah itu di keywordnya di bagian atas itu. Lalu kemudian kita juga diminta untuk mengisi kolom tamu itu tadi di sebelah sini ya. Sebelumnya Mas. Nah, ini ada username, password. Ya, username, password ini tolong diisi username dan password. Sehingga nanti ketika ada koleksi digital, itu tadi bisa kita download dengan mudah. Ya, selanjutnya. Nah, ini sekarang perpustakaan UI juga di lib UI ACID. Kalau teman-teman lihat di situ, kita juga ada pencarian melalui spesifik. Misalnya, saya mau mencari tentang perpustakaan sekolah di Jawa Barat gitu ya. Nah, jadi kita bisa spesifik menggunakan N, nanti kita bisa praktekkan. Lalu kemudian bisa mencari summon. Kalau teman-teman buka di situ ada tulisan summon ya. Summon itu berarti kalau teman-teman klik di situ, misalnya saya mencari mass media and liberty of Indonesia gitu ya. Misalnya kita mencari seperti itu. Nanti dia akan keluar jurnal-jurnal yang dilanggan oleh perpustakaan UI, itu dari summon. Lalu juga ada via Google Custom ya. Jadi Google Custom ini mengindeks dengan lebih dalam lagi. Misalnya teman-teman mencari peran media dalam kemerdekaan atau peran media gitu ya di dalam kemerdekaan ini, dengan Google Custom dia akan mendapat lebih banyak sama sumbernya dari perpustakaan UI. Ya. Nanti kita akan praktekkan. Selanjutnya, nah ini kalau penelusuran via Google Custom juga dia bisa mengakses ke jurnal yang dilanggan Universitas Indonesia ya, jurnal dan e-book. Ya, selanjutnya ini contoh ketika kita mencari ya, misalnya kita mencari tentang pembelajaran jarak jauh. Nanti teman-teman bisa mencari di situ, lalu akan keluar di sini nanti akan keluar ada tulisannya skripsi atau S ini ya, skripsi membership, berarti dia koleksinya jenisnya skripsi. Kalau ada tulisannya artikel jurnal, itu artinya koleksinya berupa artikel jurnal. Ada koleksinya buku, itu berarti buku. Ya, selanjutnya nanti judulnya diklik ya, tadi kalau ada yang kita ketemu sebelumnya dulu Mas Heriansyah. Nah, ini misalnya kita ketemu perancangan dan implementasi sistem belajar jarak jauh. Ini kita klik judulnya ya, yang ada biru di sini kita klik, nanti akan keluar seperti ini. Selanjutnya, ya, perancangan dan implementasi sistem pembelajaran jarak jauh pada mata kuliah dasar komputer misalnya. Nah, di sini keluar semua tuh pengarangnya, kontributornya siapa, subjeknya apa gitu ya. Program studinya apa, ini keluar. Lalu kita scroll ke bawah gitu ya, lanjut lagi. Nah, ketika scroll ke bawah, teman-teman akan diminta login nih, ada tulisan login kalau tadi belum memasukkan username password. Nah, jadi kalau sudah memasukkan, dia akan langsung kita bisa klik di ininya, di kelihatan gambarnya di sini PDF Luhur Bayu Aji. Nah, ini bisa diklik.
Jadi kalau sudah login, ini PDF-nya tinggal diklik. Ya, silakan tolong lanjutnya, Mas Riansa. Nah, nanti kalau belum login, dia akan balik lagi meminta username password. Jadi username password ini berbeda dengan yang SSO ya. Ini yang penting karena banyak yang menanyakan seperti ini, apakah sama SSO dengan yang di perpustakaan, itu berbeda. Kalau mau disamakan silahkan sih nanti ya. Tapi biasanya karena yang membuat passwordnya dan username-nya adalah pustakawan, kita nggak tahu username dan password di SSO itu seperti apa, jadi yang seadanya yang kita buat. Biasanya passwordnya itu dari NPM yang kita buatkan. Ya lanjut, nanti setelah kita isi, nah nanti akan keluar seperti ini hasilnya. Nah ini adalah ada dua tampilan ya yang akan terlihat, bentuknya flipbook atau PDF. Nah ini bentuk tampilan flipbooknya, jadi seperti kita membaca buku ya di buku digital. Ya next, selanjutnya. Nah, ini contoh ya Lip UI melalui mobile phone. Jadi teman-teman bisa akses kalau melalui mobile phone, kita scroll ke bawah saja. Kalau kita mau mencari online database yang dilanggan itu apa saja sih, itu kita bisa scroll ke bawah, kemudian koleksi apa aja, itu bisa ke bawah. Selanjutnya, kemudian kita juga punya koleksi e-books ya, koleksi e-books kita yang ini yang dilanggan ya, yang sudah dimiliki perpustakaan. Yang sudah dimiliki perpustakaan itu 8.520. Ini yang sifatnya sudah milik perpustakaan UI. Jadi teman-teman bisa akses ke sini. Misalnya ini kalau saya kemarin ngasih contoh arsitektur, ini klik di sini, kemudian enter lagi, selanjutnya. Ya nanti kita akan ketemu e-books-nya, lalu kemudian di klik ini judulnya, sama ya, caranya sangat gampang sekali. Kita klik judulnya, lanjut, nah nanti akan keluar seperti ini ya. Juga ada keterangan file digital, ini juga sama, nanti teman-teman tinggal diklik itu kode logo PDF itu ya, diklik, kita klik di bawah. Oke, setelah diklik, nah ini keluar ya selanjutnya. Nah ini tampilan flipbook dan PDF dalam e-book tentang sistem arsitektur modeling ini ya. Ya nanti untuk FIB juga bisa kita contohkan. Ya selanjutnya. Kemudian dari Lip UI ID ini, teman-teman juga bisa mengakses jurnal-jurnal UI yang sudah terakreditasi nasional dan internasional. Itu teman-teman scroll ke paling bawah, ini jurnal terbitan UI ya. Yang non terbitan UI juga masih banyak sekali. Ini saya memperkenalkan yang UI dulu. Itu ada di sumber daya elektronik, jadi di paling bawah itu diklik, ada pilihan jurnalnya. Nanti teman-teman bisa diklik misalnya jurnal apa saja. Untuk FIB ada arkeologi, juga ada linguistik ya. Ya selanjutnya, nah ini contoh jurnal Universitas Indonesia yang terakreditasi. Ada jurnal antropologi, ada psikologi dan sebagainya. Untuk FIB juga ada di ke bawah lagi ya. Baik, selanjutnya. Nah ini nanti hasilnya ya dari jurnal itu nanti kita keluar. Ini yang disebut jurnal ini ya. Nama jurnal itu misalnya contoh jurnal psikologi sosial. Kemudian yang disebut volume itu ini dia tahun berapa sih? Ini ada 2021, berarti tahun jurnal itu 2021. Volumenya 19, nomor 01, 26 sampai 38. Lalu ada DOI-nya ini juga. Kemudian ini judul jurnalnya dan artikelnya. Ya selanjutnya, ini juga dengan mudah bisa kita download. Nah selain itu teman-teman tadi sebenarnya dari website Lip UI ID dengan kita klik summon tadi itu ya, di situ ada tulisan summon. Nah itu bisa mengakses ke semua jurnal yang dilanggan perpustakaan UI. Nah tapi selain itu teman-teman juga perlu menghafal ini remote strip lip.ui.ac.id. Ini berisi akses online database atau e-resources yang dilanggan perpustakaan UI. Ya selanjutnya,
Ini bisa diakses dari mana saja. Jadi ketika teman-teman masuk ke remote ini nanti akan diminta username password. Nah, itu yang diminta adalah SSO, single sign on ya. Jadi nanti mohon dibedakan ketika membuka remote itu pakai passwordnya yang password SSO. Kalau membuka Liquid UIAC ID itu pakai username passwordnya adalah yang yang perpustakaan. Ya, semoga ini ya mudah-mudahan nggak terlalu banyak untuk dihafal atau disimpan gitu ya, kalau lupa disimpan atau disimpan di laptopnya juga bisa. Lanjutnya, nah ini e-resources bidang sebelumnya tadi yang tadi Mas e-resources bidang sosial humaniora ya. Jadi untuk FIB ini kita juga punya library itu berisi jutaan e-books yang dilanggan. Kemudian kita ada EBSCO host juga yang berisi juga literatur, linguistik, sastra, budaya, culture dan sebagainya, library science, arkeologi itu juga masuk. Lalu juga ada American Library Association, kita juga melanggan ini untuk Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Lalu ada Emerald Insight, ya, kemudian ada G-Store, ya G-Store juga banyak berisi bidang budaya, sastra, linguistik dan sebagainya. Kalau kemudian juga ada Oxford Journal, ada Oxford eBooks, kemudian ProQuest, Sage Publication, eBook Sage, Science Direct, kemudian Taylor and Francis, yaitu adalah beberapa e-resources bidang sosial humaniora. Nah, kita melanggar ini semua biayanya sangat mahal ya. Ini memang dilanggankan ya oleh UI untuk kita semua. Itu biayanya sampai sekitar kalau nggak salah 15 miliar. Ini agak turun. Sebelumnya kita melanggan itu sekitar 25 miliar. Sekarang diturunkan menjadi 15 miliar ya untuk biaya langganan ini. Yang namanya langganan kalau kita tidak melanggan gitu ya, tahun depan nih 2022 kita tidak melanggan lagi G-Store, padahal G-Store itu banyak tentang budaya, sastra misalnya ya. Nah itu kita nggak akan dapat lagi gitu ya. Itu bedanya kalau kita langganannya online, ketika kita tidak melanggan lagi akan hilang gitu tahun depan, kecuali teman-teman sekarang banyak memakai gitu. Jadi kalau teman-teman banyak tidak memakai, misalnya nih G-Store. G-Store itu sebenarnya banyak bidang sastra, budaya itu banyak di situ ya. Nah, tapi ketika teman-teman dari FIB ini nggak banyak yang pakai, nanti akan ditanyakan gitu ya, ini kok pemakaiannya sedikit sekali gitu. Sementara kita langganan, biaya langganannya misalnya untuk G-Store 900 juta gitu ya. Nah, tahun depan udah nggak usah langganan lagi. Nah, itu kan yang sulit kemudian teman-teman sendiri gitu ya, kita nggak bisa akses. Nah, itu karena banyak kejadian beberapa itu sudah diputus ya. Baik, next. Ini library, nanti kita bisa contohkan ya untuk prakteknya. Berisi lebih dari 1 juta e-book dari berbagai bidang ya. Jadi teman-teman bisa akses di sini ya, sehingga tidak masalah gitu. Artinya teman-teman kondisi sekarang kuliah mungkin masih jarak jauh gitu ya. Tapi kita akan bantu gitu dengan akses e-resources ini, sehingga kalau misalnya dari pelatihan ini masih ada yang mau memperdalam misalnya ya, dari di sini karena 663 saya perkirakan semua departemen ini ada ya, baik itu misalnya sastra Arab, sastra Inggris, sastra Jerman dan sebagainya, semuanya ada. Dan ketika ingin minta khusus gimana sih caranya, bisa hubungi perpustakaan UI. Misalnya sekarang kita belum terlalu spesifik bisa tahu gitu ya. Nah ini teman-teman di sini bisa nanti lebih spesifik lagi. Ini contohnya ya e-books library. Nanti cara pencariannya di sini. Kemudian lanjut. Ini saya bikin PPT dulu, khawatirnya tadi itu ya kalau jaringan nggak stabil gitu, untuk praktek agak susah, jadinya pakai PowerPoint. Ini tentang open access ya, jadi kalau open access itu adalah e-resources yang terbuka dan dapat diakses oleh siapapun. Biasanya hampir semua online database ini 10% dia punya open access.
Selanjutnya ini selain kita memanfaatkan jurnal-jurnal yang ada di UI atau yang dilanggan perpustakaan UI, kita sebenarnya bisa juga memanfaatkan jurnal-jurnal di Indonesia. Ya, jurnal-jurnal di Indonesia ini free semuanya. Di Indonesia maksudnya yang dibuat dan ditulis oleh orang-orang di Indonesia dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, dan ini sudah sangat banyak sekali. Ada contohnya ramat.ristekbrin.go.id. Dia di website ini sudah menampung 178 institusi dari perguruan tinggi dimanapun, kemudian 184 repositori, yaitu kita bisa menjangkau 184 repositori dan sekitar 734.566 dokumen yang dapat diunduh. Selanjutnya juga ada Garuda. Ya, lanjut. Nah, ini teman-teman juga bisa catat ini ya, websitenya garuda.ristekbrin.go.id. Jadi kalau teman-teman butuh literatur berbahasa Indonesia, jurnal-jurnal penelitian berbahasa Indonesia, bisa akses ke sini. Ini juga ada sekitar 1,3 juta artikel yang teman-teman bisa unduh ya, download secara gratis. Selanjutnya, kemudian juga ada OneSearch. Cuma kalau OneSearch ini kadang-kadang bisa kita akses juga ya untuk full teksnya, kadang tidak bisa. Ini yang bisa juga kalau kita mencari literatur yang lain. Ya, selanjutnya kayaknya sudah selesai ya. Nah, selain itu juga kita ada Directory of Open Access Scholarly Resources. Ini bisa dicatat juga, nanti teman-teman bisa akses rod.issn.org. Jadi kalau kita mau menelusur berdasarkan misalnya country gitu ya, kita mau coba jalan-jalan ke luar negeri, jurnalnya apa saja sih, ini kita bisa akses ke sini. Ya, kayaknya sudah selesai. Selanjutnya Mas Hiriansyah. Oke, baik. Sekarang kita praktek sebentar, mungkin 30 menit maksimal. Setelah itu tanya jawab. 30 menit nggak sampai lah. 20 menit ya. Kita praktek. Mas Heriansyah, nggak apa-apa saya pandu untuk praktek. Sekalian belajar ya. Siap ya Mas Heriansyah. Minta tolong dibuka lib.ui.ac.id. Nanti teman-teman kalau yang aksesnya juga melalui laptop, itu juga tolong dibuka. Nanti kita tadi ada souvenir ya, ada souvenir. Nanti saya akan ngasih pertanyaan, jadi tolong diperhatikan. Pertanyaan saya lebih tepatnya nanti akan ke praktek. Ya. Jadi nanti prakteknya ini mungkin tidak banyak ya, 15 menit. Tolong diperhatikan. Lumayan lah, niatnya souvenir dulu gitu ya, tapi mudah-mudahan pada bisa. Nah, ini website lib.ui.ac.id. Ya benar, Mas Heriansyah, coba diperbesar yang ininya, apa namanya, gambar-gambarnya. Yang share saya Mbak Lulu. Oh, itu Bu Clara, oh iya ya. Ini maksudnya tadi mau sambil ngajarin Mas Heriansyah nih. Kalau Bu Clara udah gape, udah ya. Ya, masa latihannya di ya baik. Nah di sini teman-teman bisa diperbesar yang tamu ya. Teman-teman bisa masukkan username dan passwordnya di sini. Di sini kalau kita lewat laptop, kita masukkan di situ username password. Sekali lagi kalau gampang lupa, tolong simpen aja di HP gitu ya. Karena sering nih kita mengganti passwordnya anggota itu karena pada lupa. Nah, jadi oke, gampang cuma username password. Oke, sekarang contohnya Ibu Clara sudah bisa akses. Sekarang tolong agak diperbesar Bu Clara yang tentang searching. Di searching ini ada yang spesifik, summon dan Google Custom ya. Nah, ini kalau bisa tolong diperbesar. Kita akan cari berdasarkan ini ya, spesifik. Model pencariannya ada sederhana tuh misalnya saya mau mencari tentang
budaya Jawa gitu ya, tentang budaya Jawa. Kita klik langsung di situ budaya Jawa dan kita bisa langsung manfaatkan pakai tanda kutip. Misalnya tanda kutip itu agar budaya Jawa itu menjadi satu frasa yang utuh. Kalau tidak pakai tanda kutip, budaya akan keluar, Jawa akan keluar, hasilnya bisa jadi akan 1 juta artikel gitu misalnya ya. Tapi kalau budaya Jawa dia akan spesifik budaya Jawa keluar. Nah ini dapat berapa nih, saya nggak kelihatan. 102 Bu Lulu. 102 ya. 102, kemudian di sini ada kelihatan ya ada buku teks. Campur itu. Ya campur, ada buku teks, ada artikel jurnal. Di sini teman-teman perhatikan. Jadi sambil belajar bahwa oh ini koleksi buku teks, ini ada koleksi skripsi, kita punya juga koleksi artikel jurnal dan sebagainya ya. Nah ini yang dicontohkan ini adalah buku teks ya, buku teks, kemudian nomor panggil. Nah di sini ada penting nih kalau perpustakaan sudah buka, ini nomor panggilnya 297 SIM-I. Jadi teman-teman pergi ke rak yang ada koleksi buku 297 kemudian SIM-I. Jadi biasanya sih gampang ya kalau ini cara mencarinya. Baik, selanjutnya bagaimana kita mendownload gitu ya. Mendownload misalnya skripsi, di bawah itu ada skripsi membership. Ini tadi sudah skripsi membership bukan? Enggak, yang tadi ada yang budaya Jawa itu sudah ketemu skripsi membership. Ya, di sini ada kelihatannya skripsi membership. Nah, kita ada model membership dan open. Skripsi, tesis, disertasi, tulisan kakak-kakak kelas kalian itu ada 2 model, membership dan open. Membership ini hanya bisa diakses oleh Siva UI. Jadi dan hanya bisa diakses dengan username password link UI-ID tadi. Tapi kalau open, yang non UI pun bisa akses dan bisa download ya. Nah, kemudian di sini setelah dapat, ini tadi ada nomornya S2776, ini adalah nomor panggil skripsi tersebut. Ya, jadi kalau teman-teman kita perpustakaan sudah buka, ini di lantai 3 adanya, pergi ke rak ya, 2778. Lalu di bawah ini ada link untuk PDF-nya. File digitalnya nggak ada nih. Oh, file digitalnya tidak ada ya? Berarti ini yang belum didigitalkan. Ya, karena tidak ada file digitalnya, jadi mau tidak mau harus datang ke perpustakaan ya. Semoga nanti bisa. Kemudian next mungkin, nah dari sini kita bisa juga akses melalui spesifik tadi ya. Ada spesifik. Spesifik itu kalau tadi sederhana hanya dari 1 keyword ya. Spesifik ini bisa kita gunakan bantuan tadi Boolean logic misalnya and, or, atau not. Nah judul misalnya kita mencari budaya Jawa gitu ya, misalnya masih mencari budaya Jawa. Kemudian ada kaitannya dengan budaya Cina misalnya. Nah ini kita pakai N ya. Kemudian kita cari, nggak ketemu. Mungkin terlalu spesifik. Belum bisa deh Mbak itu. Ya. Nggak usah pakai tanda kutip deh Mbak. Budaya Jawa, kemudian yang di bawah Cina aja tadi. Ya ini keluar ya 8 dokumen tentang kaitan budaya Jawa dan Cina. Ini ada buku teks, ada buku tes, kemudian ada laporan penelitian. Nanti teman-teman bisa pilih mana yang mau dicari. Kemudian ada tidak sih, ada tesis nih. Kita mau lihat contohnya ya. Tesis kita coba lihat Bu Clara. Tesis, kemudian tadi tesis membership ada ya.
Nah ini buatan kakak kelas kalian ya untuk tesis. Kita bisa klik judulnya. Ini judulnya panjang banget. Nah di sini ada file PDF-nya ya. Jadi teman-teman bisa klik file PDF. Nanti kalau seperti ini yang diklik file PDF akan keluar bentuknya flipbook. Flipbook ya. Sementara kalau untuk di-download ada lagi untuk linknya. Ya jadi ini teman-teman dari laptop bisa seolah-olah seperti datang ke perpustakaan yang seperti membaca bukunya seperti ini tampilannya. Dan ini bisa teman-teman download dari rumah. Mudah ya, jadi semuanya hampir sama ketika tadi mencari e-books atau skripsi, tesis, disertasi yang bentuknya membership itu cara ininya sama, cara downloadnya. Tadi kemudian kita mencari koleksi e-books ya. Ini e-books yang sudah dibeli putus ya. Jadi dibeli putus artinya sudah menjadi milik perpustakaan. Tahun depan sudah tetap milik perpustakaan lagi. Kita contohnya mencari culture gitu ya. Ya, ini ada banyak ya tentang e-books, tentang culture. Kita klik salah satunya. Itu coba yang Aceh itu. Di sini kan ya nanti linknya ada di sini sudah dibuka ya. Ya jadi sama tadi model pencariannya ya. Tinggal kita ke e-books itu di sebelah kanan. Kalau teman-teman mencari dari HP itu scroll ke bawah aja untuk jenis koleksi. Selanjutnya nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa siap-siap dari sekarang raise hand nanti biar lebih mudah. Kemudian kita ke ini dulu Mbak tadi yang Google Custom atau Summon. Ini cukup baru ya dan cukup memudahkan. Jadi teman-teman kalau butuh jurnal, jadi selain koleksi-koleksi buku, kita punya jurnal juga, jurnal-jurnal ilmiah. Sebagian besar memang berbahasa Inggris, tapi juga ada yang berbahasa Indonesia. Ini teman-teman tinggal klik yang pindah ke Summon ini ya, Summon. Klik misalnya kita mau mencari Korean culture gitu ya. Dulu waktunya 5 menit lagi ya. Ya, baik. Ini diklik. Nah, Summon ini akan sekaligus menghantarkan kita ke bagaimana sih mencari jurnal-jurnal online yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Ya, di sini ada berapa hasilnya nih? 369.600 result. Banyak banget ya. Hasilnya kemudian kita bisa pilih kalau mau melakukan limiters di sebelah kirinya bisa dipilih kemudian kita bisa klik judulnya tadi ya. Ini kita dapat ke jurnal kalau nggak salah di Sage ya, Taylor and Francis. Dia untuk jurnal bidang sosial humaniora termasuk yang ini ya, yang core-nya penting sekali. Nah ini tinggal di-download ya teman-teman. Jadi caranya sangat mudah sekali. Teman-teman bisa akses ini. Ya kemudian kita juga punya e-books yang lain yang dilanggan ya. Jadi dilanggan perpustakaan UI itu scroll ke bawah. Kalau pakai mobile phone pakai kita scroll ke bawah lagi. Nah di sini ada beberapa, ada e-booksnya eBrary, ada Gale, IG Library, Springer, Wiley dan sebagainya. Kita coba buka eBrary. Kita coba cari linguistics ya. Nah, eBrary saya sarankan nanti teman-teman buka di rumah dan sign in ya, agar lebih mudah nanti mendownloadnya. Kemudian selain itu
untuk membaca e-library ini kita membutuhkan Adobe Reader ya, jadi download juga nanti ada fasilitasnya. Ini kalau kita mencari linguistik ya sudah keluar e-booknya sangat banyak, teman-teman bisa pilih nanti limitersnya. Nah di sini ada pilihan tahun 2021, 2020, ada 250, ada 2019, 787 dan sebagainya. Jika kita pilih 2021, kemudian kita bisa klik judulnya. Ya, kalau untuk read online bisa langsung dibuka. Read online tampilannya akan PDF ya, akan Ya, ini sambil loading. ya sambil loading. Nanti kalau untuk di download juga bisa, teman-teman bisa download. Tapi biasanya e-library ini hanya memberikan download untuk full itu maksimal 21 hari alias 3 minggu ya. 3 minggu nanti teman-teman akan diminta, itu ada tulisannya tuh up to 21 days ya. Jadi download full kita akan dapat selama 3 minggu. Nanti setelah itu teman-teman harus download ulang lagi. Atau pilihan kedua kita bisa download melalui ini tadi ini caranya ya, kita klik tadi ketika sign in atau mau membuka ya, kita klik laptop, membuka pakai laptop, kemudian next. Nah ini kalau teman-teman belum punya Get Adobe Digital Edition bisa download, mereka memberikan link juga ya.